Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas PT Trinity Land Tbk, kode sahamnya TRIN, TRIN. Nah, ini jadi pada tanggal 15 Desember tahun 2020. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pihak Bursa Efek Indonesia meminta penjelasan kepada TRIN, ya, Trinity Land. Nah, ini dia ya, TRIN. Jadi di sini ditanya oleh Bursa bahwa penjualan unit dari si TRIN ini berapa sih, ya kan, tiap kuartalnya. Nah, di kuartal 1 2019 itu penjualan Brooklyn itu 2, Collins 98, dan Marks Boulevard ini di 13. Sementara di kuartal 3 Collins ini 24 dan Marks Boulevard di 9. Jadi memang angkanya sedikit meningkat dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020. Tapi masih jauh banget dibandingkan dengan tahun 2019. Ya, karena mungkin memang ada pandemi Covid sehingga penjualannya menurun. Jadi oke lah. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat perkembangan proyeknya, Project Collins Boulevard Tower A itu seperti ini ya. Jadi kalau boleh dikatakan dibangun, ya masih dibangun untuk Project Collins Boulevard. Ini juga penampakan ya. Ini tampak atas, yang bawahnya ini tampak depan. Lalu ini progress basementnya seperti ini ya. Jadi oke. Lalu penyelesaian pekerjaan zona lantai 5 Tower A ini juga seperti ini. Dan ini untuk area swimming poolnya untuk Marks Boulevard. Dan ini excavator lagi melakukan land clearing ya untuk Marks Boulevard. Nah, ini foto lapangannya per 10 Desember 2020. Jadi masih belum dibandingkan dengan Collins yang tadinya. Nah, terus perseroan juga melakukan beberapa kekeliruan ya, kesalahan pencatatan seperti arus kas investasi, seharusnya pengeluaran. Nah, ini seharusnya nilainya negatif, cuman mungkin ditulis positif. Oke, di sini kita lalu lihat dari laporan keuangannya ya. Dari public expose-nya terlebih dahulu deh, dari public expose. Jadi sebenarnya TRIN ini perusahaan apa sih, ya kan? Jadi berdiri di tahun 2009. Ya, TRIN ini mengembangkan proyek yaitu Ubud Village ya. Dan ini udah selesai dan sekarang udah mengembangkan proyek-proyek lainnya. Nah, ini proyek yang selesai ada Ubud Village, ada Brooklyn, Yucata Suites, Springwood Residence, dan juga Melrose Place. Dan yang dalam progres The Smith Marks Boulevard dan Collins Boulevard. Oke, dan di sini kita bisa lihat rekam jejaknya dari si TRIN. 2009 Ubud Village ini nilainya 180 miliar. Lalu tahun 2012 50 miliar, ini Melrose Place Dormitory. Tahun 2013 1,2 triliun, ini untuk proyeknya Brooklyn. Dan sekarang Marks Boulevard ini mixed use development ini senilai 5 triliun, dan Collins Boulevard sekitar 5 triliun juga. Dan di tahun 2016 The Smith ini Soho Office Tower sekitar nilainya 1 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat PT Perintis Trinity Property Tbk dimiliki oleh Kunci Daud Indonesia, PT Intan Investama Internasional, dan juga masyarakat. Oke, lalu kita bakal coba lihat kinerja keuangan terakhir si TRIN ini seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di laporan keuangannya, penjualannya ini dari yang sebelumnya 23 miliar ya, 23 miliar. Sekarang itu jadi 2,9 miliar. Jadi penurunannya sangat signifikan ya, sisa 10% aja. Dan yang cukup menarik adalah beban pokok penjualannya ini 0 atau nggak ada ya. Sementara di tahun 2019 bulan September ini nilainya 6,2 triliun. Dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ya, ditanyain juga nih sama bursa bahwa pendapatan jasa dan pemasaran berasal dari komisi penjualan yang diterima
PT Trinity Pilar Gemilang sebagai pengelola untuk memasarkan proyek Brooklyn, Springwood, The Smith, dan Collins Boulevard. Ya, jadi memang belum bisa ya dicatatkan sebagai pendapatan utama, makanya dimasukkan pendapatan jasa dan pemasaran, dan ini berasal dari komisi penjualan. Makanya ini turunnya drastis banget ya. Kita bisa lihat sendiri di poin 34. Di sini penjualan apartemen Collins yang tadinya 14 miliar sekarang menjadi 0. Nah, pendapatan jasa dan pemasaran yang tadinya 9,3 menjadi 2,9. Oke, ini dari sisi kinerjanya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kinerja, sebenarnya ini ruginya udah gede banget nih. Ya, beban penjualan dan umum administrasinya nggak turun, walaupun penjualannya turun. Padahal ini harusnya bisa ditekan lumayan ya. Tapi ini malah enggak, malah naik. Akhirnya ruginya yang tadinya 10 miliar menjadi rugi 30 miliar. Ya, menjadi rugi 30 miliar. Lalu laba sebelum pajak ini bisa muncul laba ya, karena di sini ada bagian atas laba bersih Ventura bersama. Ini nilainya 22,1 miliar. Jadi masih tertolong di sini ya. Oke, bottom line Trinity masih bisa profit 4,2 miliar. Ini turun dari yang sebelumnya 12,1 miliar. Yang cukup mengkhawatirkan adalah arus kas dari operasionalnya. Ya, arus kas dari operasionalnya yang tahun 2019 ini minus 209 miliar. Di tahun 2020 minusnya 114 miliar. Sementara capex masih jalan terus di 20M dan ini 19M ya. Dan kalau misalnya kita lihat ini minusnya ini masih dibantu sama yang namanya IPO di tahun 2020 ini 124,2 miliar. Nah, penerimaan bank 187 miliar, mereka bayar sekitar 168 miliar. Nah, cuman kalau misalnya ini masih negatif terus ke depannya, tren ini ya kemungkinan besar antara right issue kalau nggak nambah utang terus ya, nambah utang terus sehingga utangnya bisa terus membesar. Dan di sini kita bisa lihat sendiri bahwa beban bunganya, ya, beban bunga ini udah meningkat dari 278 juta menjadi 1,4 miliar. Nah, di sini juga kita perhatikan dari kasnya si perseroan ini cuma 8,6 miliar. Sementara tadi kalau misalnya kita lihat, nah ini kita lihat beban penjualan umum dan administrasi ini sekitar 32 miliar. Jadi kalau dengan kas yang sekarang cuman 8,6 miliar, ini nggak bisa nutup biayanya perseroan dalam 9 bulan ke depan. Ya otomatis antara mereka harus cepat-cepat jual aset real estate-nya atau mereka menerbitkan right issue saham baru ya, atau meminjam uang. Ya, jadi jalan satu-satunya itu ya. Oke, jadi secara valuasi kita bakal coba lihat dari Stockbit ya. Market cap perseroan ini 94 miliar. Ini pada harga 216 ya. 94 miliar dengan total laba sekitar, coba kita lihat, dengan total laba sekitar 4 miliar. Ya anggaplah kita pakai angka tahun 2019 12 miliar, kita bagi 3 jadi dapat 4, jadi 16 ya, jadi 16. Nah kalau misalnya kita lihat ini 16 miliar, misalnya Trinity masih bisa sama, sebenarnya PE ratio dari Trin ini sekitar 5 sampai 6 kali. Ya 5 sampai 6 kali. Jadi kalau dibilang murah, cukup murah, cuman ya itu kasnya benar-benar mengkhawatirkan ya, arus kasnya, dan juga kasnya ini nggak bisa nutup biaya operasional 9 bulan ke depan. Atau mungkin ya cuman cukup buat 3 bulan ke depan. Kalau misalnya kita bagi 3 beban operasionalnya. Oke, jadi demikian dari saya tentang Trin, perintis Trinity Property Tbk. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.